Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 15 Maret 2022, hari biasa dalam pekan kedua Prapaskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang di negeri ini yang mengatakan hal-hal indah, tetapi mereka sendiri tidak mempraktekannya. Berapa banyak artis umpamanya yang bernyanyi tentang cinta, damai, kasih, kebaikan, nilai-nilai luhur, tetapi hidup mereka lain. Misalnya saja jatuh ke narkoba berkali-kali, jatuh ke dalam KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, jatuh ke dalam perselingkuhan, atau ke kehidupan kawin cerai. Begitupun di panggung politik, berapa keranjang janji dan seruan-seruan bagus, indah selama masa kampanye caleg misalnya. Buktinya mana? Saudara-saudara yang terkasih, Yesus menanggapi pentinglah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, antara yang luar dan dalam, yang lahir dan yang batin. Yesus tahu tentang bahaya kepemimpinan yang bersifat NATO, no action, talk only, yang tanpa moral, yang tanpa etika, yang penuh kepura-puraan, kemunafikan dengan motivasi untuk merebut simpati dan dukungan demi sebuah kepentingan. Yesus tidak mau orang banyak dikorbankan, dijadikan objek tipuan belaka. Yesus tak ingin kepentingan pribadi, prestasi, dan prestise, kuasa dan ambisi seseorang pemimpin yang mengorbankan keselamatan banyak orang. Yesus sendiri menggembalakan, memimpin, menuntun orang melalui pemberian diri total, pelayanan penuh kerendahan hati, tanpa skandal apalagi kemunafikan. Yesus adalah sungguh pribadi yang berintegritas. Saudara-saudara yang terkasih, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Itulah di mana Yesus meminta para muridnya agar mereka sungguh-sungguh cermat dalam menyikapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Para murid harus berhati-hati, karena kedua golongan penentangnya itu pandai mengajarkan hal-hal baik dan berat, tetapi perilaku mereka tidak sejalan dengan pengajaran mereka. Ikutilah ajaran mereka, tapi jangan ikuti perilaku mereka. Saudara yang terkasih, kita seringkali mengabaikan pengajaran atau nasihat yang bijak karena kita tidak puas dengan perilaku dari para pengajar atau penasihat. Kita tidak memanfaatkan secara maksimal
serpihan-serpihan kebijaksanaan mereka itu untuk membangun hidup kita menjadi lebih baik dan lebih bermutu. Kita cenderung jatuh dalam keburukan dengan dalih pengajar atau penasihat saja hidupnya begitu. Dengan ini, kepada kita dibebankan dosa ganda, yakni dosa mengabaikan kebenaran atau kebaikan yang kita ketahui dari pengajaran atau nasihat mereka, dan dosa menghakimi sesama. Saudara-saudari yang terkasih, jangan-jangan kita menjadi seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, hanya berbicara dan mengajarkan atau menganjurkan kebaikan dan kebenaran kepada sesama kita, tanpa kita sendiri mau melakukan hal-hal itu. Terkadang hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk membangun kehidupan mereka menjadi lebih bermutu. Kalau kita sendiri mau menjadi pribadi yang bermutu, kita seharusnya selalu mengupayakan keserasian antara kata dan tindakan. Kita pun seharusnya menjadi pribadi yang berintegritas seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarlah aku untuk menghayati berbagai kebenaran dan kebaikan yang aku peroleh dalam hidupku, agar aku bisa menghayatinya dan tidak justru menjadi batu sandungan bagi sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.